dipotong atau di cutting karena besar yang kita inginkan ini sudah mencukupi. Karena kalau terlalu lama, kalau kita lihat percabangan yang di sini ini terlihat, kalau kita lihat ini sangat kaku atau seperti ini kita potong. Nah, dan ini saya akan lakukan pengawatan atau pengarahan cabangnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah bahan bonsai, apakah dengan di cutting atau di wiring. Oke teman-teman, kita simak selanjutnya. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu cutting dan apa itu wiring. Apa itu tujuan cutting, apa itu tujuan di wiring. Agar kita tahu apa yang akan kita kerjakan teman-teman. Jadi tidak sembarang potong atau tidak sembarang cutting, tidak sembarang mewiring atau mengawati. Jadi ada tujuan-tujuan yang kita kerjakan, baru kita bisa mengambil langkah mengcutting atau wiring. Seperti kasus berikut ini teman-teman. Oke, seperti kasus pohon asam ini teman-teman. Ini saya perkenalkan dulu, ini dari biji, bahannya dari biji teman-teman. Tahu sendiri kalau dari biji masih kecil lah. Nah itu dari kecil, dari seukuran selidi, itu sudah dibentuk menggunakan kawat atau diwiring. Kenapa pohon ini diwiring dari kecil? Karena saya menginginkan bahan bonsai ini menjadi bahan yang benar-benar ekstrim. Dan setelah diwiring atau dibentuk sesuai yang kita selera, agar mendapatkan pohon ini menjadi bahan yang besar, jadi saya harus menanamnya dengan sistem ground, atau bisa dibuatkan seperti tempat ini atau langsung di tanah juga bisa. Itu namanya di ground teman-teman. Tujuannya untuk mencari ukuran besar batang. Kalau kita menginginkan besar batang, kita harus ground agar cepat besar. Dan ini tujuan wiring yang pertama. Dari bahan dari biji sudah dibentuk dengan kawat. Nah ini kasus pertama teman-teman. Oke teman-teman, ini contoh kasus yang kedua. Ini dari stekan. Dia stekannya lurus. Nah setelah di ground, ini pertumbuhannya cepat teman-teman, dan cepat dipotong dengan seukuran ini, tinggi segini dipotong dan keluar cabang-cabang yang baru yang masih muda dan kira-kira sekecil ini teman-teman. Nah sekecil ini sudah dibentuk dengan kawat atau diwiring seperti ini, dibuat liukan seperti ini. Nah ini tergantung tujuan kita teman-teman, mau dibuat seperti apa. Jadi kita wiring itu punya tujuan membuat pohon ini seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita wiring seperti ini, jadi lebih ekstrim. Jadi kasus cutting atau wiring ini adalah sebenarnya masalah teknis membentuk sebuah bahan bonsai teman-teman, sesuai dengan selera. Jadi tidak ada aturan yang baku
harus cutting tok, harus wiring tok. Jadi semua teknik dipakai dalam membuat bahan bonsai, tetapi ada waktu dan tempatnya. Oke teman-teman, ini kasus yang kedua. Oke teman-teman, sekali lagi mengenai cutting atau wiring itu sebenarnya hanya teknis dalam membuat sebuah bahan bonsai. Jadi teknis ini bisa kita pakai asalkan kita tahu kegunaan atau tujuan kita mau membentuk bahan bonsai seperti apa. Jadi tidak ada yang baku, tidak ada yang khusus, istilahnya tidak ada yang tidak ada aturan yang membelenggu apakah kita harus cutting atau apakah kita harus wiring. Jadi tujuannya yaitu tergantung tujuan kita membuat bahannya, membentuknya seperti apa. Nah, itulah kegunaan cutting atau wiring. Jadi bukan aturan baku kita membentuk bonsai itu harus di cutting atau wiring. Seperti pohon ini. Nah, ini pohon loa. Nah, loa ini terbilang pertumbuhannya sangat cepat apabila suhunya tetap dingin atau tetap lembab dan basah. Dan ini kenapa dibiarkan ngelos seperti tadi, untuk mencari besar yang kita inginkan. Karena saya hanya membutuhkannya beberapa senti saja. Dan ini nanti saya akan potong. Nah, saya cutting ini tujuannya agar menyetop pembesaran cabangnya ini teman-teman, karena besarnya sudah cukup, maka ini akan saya potong. Nah, seperti ini teman-teman, saya akan potong. Nah, oke teman-teman. Baik teman-teman, jadi ini sudah waktunya dipotong atau di cutting. Karena besar yang kita inginkan ini sudah mencukupi. Karena kalau terlalu lama kita biarkan ngelos, ini akan semakin membengkak dan akan menghilangkan bentuk yang proporsional pada sebuah bahan bonsai. Dan saya akan potong agak panjang dulu teman-teman, menjaga-jaga agar titik tumbuhnya sesuai yang kita inginkan. Nanti kita potong dulu. Nah, seperti ini teman-teman, saya potong. Biar kelihatan. Ini ada cabang baru, si kecil. Ini bisa saya pendekkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, saya potong. Karena pemotongan ini berguna untuk mengurangi pembesaran cabangnya yang tadinya di ngelos hanya untuk mencari ukurannya saja teman-teman, dan sekarang udah dipotong agar mendapatkan proporsional sebuah cabang. Oke teman-teman, nanti bisa jadi kalau ada tumbuh tunas baru di sini di mana, nah itu yang kita arahkan. Nah, oke teman-teman, ini adalah kasus yang ketiga. Kapan kita menempatkan wiring atau menempatkan cutting? Nah, seperti ini. Kalau kita lihat percabangan yang di sini, ini terlihat, kalau kita lihat ini sangat
kaku atau dia cenderung mendorong ke depan, ke arah depan. Jadi tidak ada gerakan yang sedikit lebih menarik. Untuk kita lihat pada pohon ini hanya khusus yang cabang yang ini, tapi teman-teman, cabang yang di sini ini sangat terlihat kaku dan terlihat agak mendorong ke depan. Dan bagaimana ini kita buat agar lebih menarik, dan di sini sengaja saya biarkan anak cabang tidak saya buang kemarin, karena ini kita butuhkan sewaktu-waktu setelah kita potong kemarin. Ini sengaja makanya pemotongan itu lebih agak panjang dan kita lebihkan agar menunggu titik tumbuh yang baru, yang mana yang lebih kita gunakan nanti lebih menarik, yang itu yang akan kita pakai. Jadi dalam membuat tahapan cabang ini bukan mengenol teman-teman, tapi kita selangkah demi selangkah atau tahap demi tahap. Kalau ngenol itu barang yang sudah jadi, sudah ada di anak cabang, ranting, cucu ranting, terus dirubah modelnya, itu dinolkan lagi. Tapi kalau ini masih tahapan, dalam membuat tahapan percabangan, jadi belum ada apa-apa. Dan inilah pengerjaan sistem cutting, yaitu membentuk tahapan-tahapan percabangan agar tampak lebih proporsional. Dan ini waktunya saya cutting. Nah, ini saya potong. Jadi jangan takut, karena ini masih tahapan awal, jadi kalau kita potong tidak masalah, teman-teman. Saya kira lewat mana ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Aduh. Tempatnya sempit nih teman-teman. Nah, seperti ini kita potong. Kita bayangkan sekarang adalah cabang yang ini. Dan sekarang saya akan tunjukkan tujuan dari wiring tadi. Tujuan dari wiring itu seperti ini teman-teman. Kita akan mengarahkan sebuah cabang atau anak cabang untuk mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Nah, ini masih lurus, dan ini lurus. Nah, dan ini saya akan lakukan pengamatan atau pengarahan cabangnya teman-teman. Dan disinilah tujuan dari wiring tersebut. Jadi teman-teman jangan ragu dalam berkarya. Masalah hasil urusan belakang. Nah, oke teman-teman, jadi tujuan wiring itu ya seperti ini teman-teman, untuk mengarahkan cabang sesuai dengan area yang kita inginkan. Seperti ini kita akan buat liukan. Jadi kita akan mengarahkannya teman-teman. Nah, kita pelan-pelan saja. Yang penting arahnya sesuai dengan yang kita perlukan saja teman-teman. Seperti ini, tidak perlu ragu. Nah, seperti ini. Ya, ini teman-teman, penggunaan wiring yaitu mengarahkan cabang yang kita perlukan sesuai dengan arah yang kita inginkan. Nah, inilah kita membentuk sebuah bahan bonsai. Nah, nanti
Begitu dia besar, cabang ini baru akan kelihatan bentuknya ini nanti teman-teman. Nah ini tahapan membentuk percabangan. Nah nanti ini setelah besar, dia akan mengikuti alur yang sudah kita buat ini. Nanti paling kita pakai sampai sini. Kita potong setelah besar. Kita potong setelah besar, nanti ada cabang baru kita arahkan lagi. Nah seperti ini. Jadi terlihat tidak kaku seperti yang awal tadi sebelum kita potong. Begitupun yang ini nanti setelah tumbuh cabang baru nanti kita pilih, itu yang kita arahkan nanti kemana sesuai dengan yang kita inginkan bentuk pohonnya seperti apa. Oke teman-teman, sekian dulu diskusi kita hari ini mengenai fungsi cutting dan wiring. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.